Anda masih bersama kami dalam IDX Conversation Closing ya pemirsa. Di segmen sebelumnya tadi saya sudah berbincang dengan Mangi begitu ya untuk kemudian membahas bagaimana kemudian peluang-peluang berbisnis di tengah pandemi saat ini. Apakah kemudian Anda juga sudah mulai memutuskan untuk memulai bisnis apa di bidang apa begitu ya, terutama di tengah kondisi saat ini yang kita tahu memang menghasilkan pundi-pundi rupiah menjadi begitu penting begitu untuk bisa menjaga daya beli kemudian juga kualitas hidup. Sementara ini saya akan coba ajak Anda juga untuk melihat beberapa simulasi ataupun mungkin bocoran terkait dengan peluang-peluang bisnis yang bisa kita lakukan di tengah pandemi COVID-19. Kita ke informasi yang pertama, ini juga dapat Anda sambil cermati grafis yang sudah kami persiapkan. Ini peluang bisnis rumahan bermodal kecil. Yang pertama adalah bisnis catering masakan rumah. Nah, bagaimana sebetulnya bisnis catering masakan rumah ini bisa menjadi begitu menarik? Yang pertama, pemirsa, hal yang bisa kita cermati adalah sederhana. Ini merupakan hal yang memang bisa kita dalami karena memang ini menjadi bisnis sehari-hari. Masakannya juga Anda pasti sudah terbiasa begitu ya dengan masakan rumahan. Kemudian tidak pernah sepi peminat. Kita tahu sektor konsumsi, apalagi makanan yang sudah jadi begitu ya tinggal dikonsumsi saja, tidak pernah kehilangan peminat karena memang ini menjadi satu hal yang selalu dibutuhkan. Kemudian pertimbangan lainnya adalah ini merupakan kebutuhan sehari-hari di mana tingkat konsumsinya bahkan cenderung mengalami kenaikan, tidak pernah mengalami penurunan. Dan kita coba lihat, kita simulasikan bagaimana kemudian perhitungan sederhananya dari bisnis catering masakan rumah begitu ya. Ini pertama harga jual standar. Jika mungkin kita terbiasa makan siang memesan makanan catering rumahan, ini tidak mungkin untuk memulai tidak bisa terlalu mahal. Kita lihat terlebih dahulu contohnya 20.000 per porsi, di mana kita lihat jika kita melakukan pembuatan sebesar 50 pieces, ini membutuhkan modal awal 1 juta rupiah, di mana modal bahan bakunya ini ternyata lebih rendah begitu ya, seharga 500.000 rupiah. Jadi memang dari harga 20.000 itu sendiri kita sudah bisa tahu marginnya, dan biasanya memang untuk makanan ini bisa marginnya 100%, sehingga dengan modal 500.000 rupiah kita bisa mampu memproduksi 50 box begitu ya tadi catering masakan rumah, dan keuntungannya secara perkiraan kasarnya pemirsa ini mencapai 500.000 rupiah. Jadi kita bisa bilang keuntungannya 100% dengan modal yang sudah kita siapkan. Tapi memang yang perlu Anda lakukan terlebih dahulu adalah tawarkan terlebih dahulu ke lingkungan sekitar Anda, ke teman-teman Anda, kemudian ke rekan-rekan kantor, untuk kemudian mungkin bisa kita katakan sebagai percobaan awal begitu ya. Apakah kemudian ada masukan dari teman-teman atau dari rekan-rekan kantor untuk kemudian bisa menjadi input atau masukan untuk kita terkait dengan pengembangan ataupun produk-produk masakan rumahan yang tadi sudah kita lakukan, untuk kemudian bisa dipasarkan lebih luas lagi. Dan tentunya catering masakan rumah ini dipermudah sekali begitu ya dengan adanya platform online, karena memang kemudahan pemesanannya dan juga pengantarannya ini menjadi satu hal yang cukup banyak diminati, sehingga cukup banyak masyarakat yang melakukan pemesanan via penyedia catering masakan rumah. Ini satu peluang yang juga bisa Anda cermati. Sementara bagaimana dengan peluang lainnya? Kita bergeser ke informasi berikutnya. Ini masih peluang bisnis rumahan bermodal kecil. Yang kedua adalah bisnis makanan atau minuman ringan olahan. Nah, beberapa pertimbangannya. Yang pertama adalah selalu memiliki peminat, kemudian juga keberadaannya selalu disukai karena memang makanan-makanan kecil atau makanan-makanan ringan ini bisa menemani kita di saat bekerja di kantor ataupun mungkin beraktivitas di rumah dan juga beraktivitas di luar rumah. Kemudian ini sebagai jamuan begitu ya, bisa juga kita hidangkan sebagai jamuan resmi ataupun mungkin pelengkap dari sesi santai kita begitu ya, baik minum kopi ataupun teh. Ini juga makanan ringan bisa menjadi salah satu peluang yang bisa dimanfaatkan. Sementara jika kita lihat dari sisi minuman ringan olahan, yang pertama variasi-variasi yang bisa juga kita lakukan atau kita inovasikan, yakni aneka cake dan juga cookies. Kita tahu memang cukup banyak varian minuman yang menggunakan cake dan cookies sebagai bahan pelengkap ataupun bahan campuran. Kemudian ada frozen food, di mana kita tahu ini tentunya bisa menjadi salah satu hal yang paling dilirik karena frozen food menjadi salah satu yang bisa dimanfaatkan dan cukup bertahan keberadaannya. Sementara aneka minuman hangat atau dingin dan juga puding dan es krim ini bisa menjadi penambah ataupun pemanis bagi produk minuman ringan olahan Anda. Dan satu tips yang juga bisa kami berikan untuk Anda jika ingin memulai makanan dan juga minuman ringan olahan dari sisi bisnis, yakni rasanya ini harus bisa dijamin kualitasnya, kemudian
kekhasannya. Karena memang dengan berbagai pesaing yang ada, ciri khas ini menjadi satu hal yang perlu ditekankan. Kemudian juga kemasan yang menarik menjadi pertimbangan juga bagi para konsumen, dan tentunya jika kita lihat harga yang kompetitif juga tidak bisa kita pandang sebelah mata, karena memang dengan daya saing harga yang mungkin ada masyarakat yang masih sangat price sensitif begitu ya, beda harga sedikit saja bisa menjadi pertimbangan, tapi memang harus diimbangi dengan rasa dan kualitas yang tentunya harus mumpuni. Nah, dari dua bisnis tadi saya ingin ajak Anda untuk bergeser ke peluang bisnis lainnya, masih dengan bisnis rumahan dengan bermodal kecil. Bagi Anda mungkin penggiat fauna begitu ya, atau penggiat hewan peliharaan, bisa juga untuk mencoba bisnis ini, di mana yang pertama adalah jasa penitipan hewan, kemudian yang kedua adalah jasa perawatan atau grooming hewan, dan ketiga adalah pemeriksaan kesehatan hewan jika memang Anda memiliki lisensi dalam aktivitas pemeriksaan kesehatan, salah satunya dokter hewan begitu ya. Dan kita lihat memang tingkat kesibukan yang tinggi terutama dari masyarakat perkotaan, jasa ini tentunya memang sangat dibutuhkan. Kemudian juga jika memang Anda berencana liburan terutama di jelang akhir tahun ini, penitipan hewan menjadi salah satu jawaban yang bisa Anda andalkan. Dan yang terakhir adalah ketatnya aturan mengenai pemeliharaan hewan di rumah tinggal. Mungkin Anda tinggal di perumahan yang memang sangat membatasi sekali adanya hewan-hewan peliharaan yang mungkin melebihi batas, jasa penitipan hewan juga bisa menjadi salah satu solusi ataupun andalan Anda. Sementara dari bisnis pemeliharaan atau penitipan hewan tadi, kita coba lihat bersama sebetulnya platform sosial media apa sih yang paling cukup diminati oleh masyarakat ataupun pebisnis. Kita lihat yang pertama, Facebook ini ternyata menempati posisi pertama dengan 92%, kemudian WhatsApp 76%, Instagram 72%, dan yang terakhir adalah Messenger 49%. Platform-platform ini ternyata memang masih cukup disukai ataupun cukup ramah bagi para pebisnis, terutama pebisnis online. Mungkin juga Anda yang baru saja memulai bisnis kecil-kecilan begitu ya, dengan menggunakan platform free ini atau platform gratis ini untuk bisa menjadi media promosi ataupun media iklan dari produk-produk Anda. Nah, dari informasi ini juga saya akan ajak Anda melihat ada peluang bisnis lain ternyata yang bisa kita cermati, yakni event organizer begitu ya, dari modal yang tidak begitu banyak, di mana usahanya cukup prospektif, permintaannya juga terus-menerus mengalami peningkatan, dan modalnya tidak terlalu besar dengan margin laba-laba, margin rata-rata maksud kami, margin atau laba 20 hingga 30% dari modal. Dan tentunya ini harus disesuaikan dengan kapasitas Anda, apa event-event yang memang mungkin sangat Anda mahir untuk tangani, bisa wedding, bisa party planner begitu ya, dan ini bisa juga menjadi peluang untuk Anda karena memang gaya hidup yang terus berkembang sepertinya membuat masyarakat sangat sering sekali dan sangat mudah sekali untuk menggunakan jasa event organizer di tengah kondisi saat ini. Nah, itu tadi pemirsa beberapa peluang bisnis dengan modal yang mungkin tidak terlalu besar untuk bisa Anda coba untuk menambah pundi-pundi rupiah ataupun cuan di tengah pandemi, sehingga kita bisa tetap menabung begitu ya, untuk kemudian menambah tabungan kita untuk bisa digunakan di hal-hal lain. Semoga sukses dengan bisnis kecil-kecilan Anda. Dan pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda. IDEX Precision Closing akan segera kembali usai jeda.